yang gue nggak suka dari mobil ini adalah satu-satunya Skyline yang nggak frameless. Dari R32 pintu 2 pintu 4 frameless, R33 pintu 2 pintu 4 frameless, R34 pintu 2 frameless, pintu 4 nggak frameless. Oh ya, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini gue akan nge-review mobil yang sangat frameless, Ini adalah Nissan dewanya frameless. Nissan apa? Nissan Laurel. Ya, terima kasih banyak Mas Iwan Inspiration Motorsport udah minjemin mobilnya untuk kita review. Mas Iwan tuh adalah pemilik bengkel Inspiration Motorsport yang ngebangun semua mesin JZ kita, bengkel spesialis JZ. Nah, ini adalah mobil Nissan Laurel yang generasi ke-6, kodenya adalah C33, diproduksi tahun 89 sampai 93. Tapi yang mobil di belakang ini adalah mobil produksi 1993. Ini mobil yang cukup langka di Indonesia, padahal pada zamannya ini mobil masuk secara resmi oleh Nissan. Tapi gosip yang gue dengar adalah mobil ini kurang laku pada saat itu, dan ada banyak banget unit yang nggak laku itu akhirnya dimasukin ke dalam laut untuk jadi karang. Sayang banget ya, ada mobil yang sekarang jadi mobil langka tapi sekarang ada di dalam laut. Ya, tapi mobil ini sangat mengingatkan gue dengan drifter Jepang di 1GP yang sangat ikonik. Namanya adalah Kumakubo. Jadi dia itu yang ngebangun tim Orange, kalau kalian tahu, dari Subarunya, Impreza, habis itu bikin Evo, habis itu dia pakai Nissan Laurel RB26 DET. Itu menurut gue salah satu mobil yang paling kencang di D1GP sekitar tahun 2012 kalau nggak salah tuh ya. Di situ juga gue pertama kali gue jadi suka banget sama Laurel. Dan di mobil ini sebenarnya modifikasinya belum terlalu banyak. Kita lihat aja yuk modifikasinya apa aja. Dan mobil ini masih ada di warna originalnya, two-tone, krem, dan krem lebih tua lagi. Jarang banget mobil sekarang ini ada yang two-tone, dan warna yang sama kayak gini ada di S13. Lalu secara bentuk mobil ini masih kotak banget, masih boxy banget. Kayak mobil tahun 80-90-an lah, masih boxy banget. Tapi menurut gue Nissan Laurel ini masih punya ciri khas tersendiri yang gue nggak bisa nyebutin apa, tapi beda gitu sama mobil lain. Di bagian depannya sebenarnya biasa banget desainnya, emang boxy banget. Tapi ada lipsnya, sepertinya tipe S-Club-nya ini emang udah dipasangi lips. Dan untuk grillnya juga biasa banget, lampu biasa banget. Tapi ada logo yang mirip logo Lexus, tapi ini bukan logo Lexus, ini logonya Laurel sendiri. Dan di grillnya ada tulisan Laurel since 1968. Ini bener-bener karena Nissan Laurel ini sebenarnya udah dari 1968 sampai terakhir itu 2002. Velgnya udah diganti aftermarket, dan bukan aftermarket biasa. Ini adalah Nismo LM GT4 ring 17 dibalut dengan Nankang AR1. Ini adalah ban yang semi slick. Menurut gue ini sangat semi slick ya, karena alurnya sangat dikit banget. Dan ini velg yang bukan velg biasa, karena ini velg cukup langka. Kalau kalian udah lihat video yang review R32, itu velgnya velg yang sama ini, cuma beda ukuran dan beda offsetnya. Dan di baliknya ada big brake kit yang mereknya K-Sport, yang disc brake-nya itu juga udah two-piece. Dan pentil bannya ini tutupnya pakai Nismo, terus laknatnya juga pakai Nismo. Nismo semua nih satu bagian velg ini, keren sih. Dan di bagian sampingnya ini ada sedikit yang unik, dari lampu depan sampai ke lampu belakang ini ada semacam list yang cukup dalam ya, bener-bener sampai belakang, ketemu di lampu belakang. Dan kita lihat di sini ada velg yang sama kayak di depan, sama juga Nismo LM GT4, dan mungkin sedikit perbedaannya adalah offsetnya. Tapi di velg ini dibalut dengan ban yang lebih lebar dari yang depan. Sama sih, ini adalah Nankang AR1 yang benar-benar semi slick. Dan menurut gue pemilihan velg LM GT4 ini adalah pilihan yang sangat tepat. Semua Nissan pakai LM GT4 pasti jadi keren.
Dan bagian belakangnya ini simple banget sih sebenarnya, kayak Seviro. Lampunya dari yang kiri sama yang kanan nyambung, tapi bedanya ada sedikit lekukan, jadi bikin mobil ini nggak monoton gitu. Dan bumper belakangnya itu juga biasa banget, tapi ini JDM banget nih. Plat nomor yang kecil. Hampir semua mobil JDM, bukan hampir semua ya, semua mobil JDM pasti plat nomornya kecil kayak gini, nggak bisa pakai plat nomor standar yang ada disediakan oleh kepolisian. Dan di sini ada emblem Medalist Twin Cam Turbo. Karena mobil ini sebenarnya ada yang turbo, tapi kalau ini emblemnya doang, cuma dipasangin doang sama Mas Iwan. Dan overall belakangnya sih lebih terlihat modern dibanding depannya. Depannya terlalu boxy, kalau belakang sedikit ada curve-nya juga. Sekarang kita lihat interiornya yuk. Nah, sebelum masuk ada talang airnya yang ada tulisan Nissan Laurel since 1968 ini. Keren banget sih. Ini jadi original banget gitu. Dan mobil ini ada sunroofnya juga di atas. Ya, ini adalah interiornya. Sama banget kayak Seviro, mirip banget sama Seviro, tapi yang spesial adalah nggak ada pilarnya nih. Jadi kalau kita lagi cruising gitu ya, enak banget, lega gitu ngelihatnya. Ini mungkin, gue nggak tahu ya, tapi mungkin ini salah satu mobil dengan tanpa pilar tengah. Dan setirnya ini udah diganti pakai Nardi yang wood, yang hitam tapi bukan yang chrome. Terus pakai bosket juga, pakai quick release. Ini sempet gue tanya, kenapa Mas kok pakai quick release? Ternyata gara-gara Mas Iwan tuh badannya gede banget. Dan kalau pakai setir standarnya kan di sini ya posisinya. Jadi dia harus ngedeketin ininya, ngedeketin kursinya ke depan, sedangkan kakinya itu terlalu panjang. Jadinya akhirnya dia ganti setir yang bisa kayak gini. Tapi emang pas sih posisi duduknya nih, posisi duduk yang safety juga nih, segini. Dan untuk dashboardnya mirip sama Seviro, AC-AC-nya, terus instrumen clusternya, sampai rem tangannya juga, rem tangannya di kaki, terus ngerilisnya itu ada di tangan sini. Sama banget sama Seviro yang Matic. Dan mobil ini automatic juga, karena emang ya mobil harian nggak perlu lah menurut Mas Iwan untuk manual. Nah, warnanya juga ini masih original, semuanya original, tapi ada tambahan ini lucu banget nih, pakai semacam taplak meja yang ada tulisan Laurelnya juga. Lucu banget sih ini, keren banget. Dan sekarang kita coba duduk belakang nih. Dan ini kan sebenarnya adalah sedan yang cukup premium pada zamannya, dan emang duduk di belakang juga enak banget karena ada beberapa mungkin yang pakai supir dan lain-lain. Dan untuk detailnya, karpetnya ini juga banyak tulisan Laurel, pokoknya di mana-mana ada banyak banget tulisan Laurel. Dan nyaman banget loh ini duduk di belakang. Cuma mungkin karena posisi duduk gua yang lumayan mundur, jadi legroomnya jadi rada sempit. Dan ini jarang banget di Garasi Drift kita nge-review mobil sampai kita ngebahas jok belakangnya juga. Ya, sekarang kita lihat mesinnya yuk. Mesinnya kayak apa sih? Ya, ini adalah mesin RB20DE, sama banget sama yang dipakai sama Seviro. Dan ini adalah mesin yang masih standar banget, nggak ada yang dirubah sama sekali. Oh ya, tadi gue sempat lupa ngejelasin, kaki-kakinya coilovernya udah ganti juga sama case sport. Dan untuk di ruang mesin cuma ada satu yang dirubah, yaitu cover ini mereknya Cusco nih. Detail sih, itu cuma perubahan yang mendetail aja. Dan sebenarnya platformnya ini kurang lebih sama Seviro dan sama HR34. Dari kaki-kaki mesin HR34 juga ada yang pakai mesin yang sama, RB20DE. Sekarang kita lihat aja bagasinya kayak apa. Dan bagasinya cukup luas dan mirip banget sama Seviro juga, ban serepnya juga ada di samping sini. Itu yang bikin bagasinya lumayan dalam ke bawah sih, jadi karena di bawahnya nggak ada ban serep. Dan ya ciri khas Mas Iwan pasti bawa apar kemana-mana, karena apapun bisa terjadi. Wah, hujan, yuk kabur.
Ya karena hujan jadi kita stop dulu sebentar. Habis hujan akan kita coba mobilnya di jalanan. 30 menit kemudian. Ya sekarang kita coba mobilnya dan kita masuk tol aja langsung. Sekalian kita bikin rolling shoot. Dan fun fact nih, hari ini yang nyetir chase car-nya itu bokap gue. Karena driver towing, Zikoster towing tuh lagi pada sibuk. Jadinya nggak bisa. Akhirnya bokap lagi di rumah, Pak minta tolong deh buat jadiin chase car. Bawahnya sih mirip banget sama Seviro ya. Rasanya juga ya nggak begitu kencang juga karena ya emang RB20DE itu nggak begitu besar tenaganya. Cuma mobil ini bukan untuk kenceng-kencengan sih kalau menurut gue. Ini mobil yang untuk kenyamanannya. Dan misalnya nih gue buka, nggak ada pilarnya. Ini hal yang menurut gue sangat amazing ya. Jadi ngerasa lega banget gitu. Coba kalian lihat, ini enak banget, luas. Maksudnya pandangan mau nengok kiri, mau nengok kanan. Ya mungkin karena emang ada seat belt di sini, jadi mau nggak mau ada ya ada yang ngehalangin, tapi bukan pilar yang ngehalangin. Dan satu lagi yang gue suka dari mobil ini dibanding Nissan Lanka lainnya seperti Silvia, terus Skyline dan lain-lain lah, Fairlady. Mobil ini nih lebih low profile gitu, yang ngerti doang, yang bener-bener ngerti doang, yang tahu kalau mobil ini langka di Indonesia. Dan yang awam ya nggak tahu kalau mobil ini sebenarnya mobil yang bagus gitu. Itu yang gue suka malah. Kekurangannya mobil ini menurut gue adalah gearboxnya. Gearbox RB20DE itu ya terkenal sih dari dulu. Seviro yang Matic juga pada lemot gitu. Overall gue suka banget sih sama ini mobil. Emang gue nggak pernah nge-review mobil yang gue nggak suka sih. Kalian kalau lihat yang di-review sama Garasi Drift itu pasti yang gue suka, tahu yang Ziko suka. Dan emang gue ternyata terlalu mudah jatuh cinta sama seekor Nissan tua yang langka ya. Jadi pengen gitu. Enak buat bawa anak gue nanti jalan-jalan kan, kalau anak gue udah gedean. Gak ada pilar, nyaman. Enak banget sih ini mobil. Dan kabarnya mobil ini mau di swap engine sama Mas Iwan jadi 2JZ. Gue sebenarnya udah rada mau bilang nih, Mas jangan diganti 2JZ jadi kurang Nissan. Tapi gue baru teringat kalau di rumah mobil Nissan pada pakai 2JZ semua. Jadi ya udahlah, nggak valid pasti argumen gue. Nah, gue rasa itu cukup untuk review Nissan Laurel kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.